Perjuangan Ibu Cut Nyadin di Aceh selama 33 tahun. Nah, ini Ibu Cut Nyadin, ini makam ada jasadnya di sini. Dan itu pun sama kayak di Sanusi ada jasadnya. Dan ini makam Ibu Cut Nyadin. Baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin setelah 50 tahun. Saya keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Dan saya mohon maaf, di Sumedang ini Ibu Cut Nyadin tidak pernah meninggalkan apapun, sekecil barang apapun tidak pernah. Jangan membelokkan sejarah, karena ini sejarah Cut Nyadin ini bukan sejarah abal-abal, tetapi sejarah dunia. Selamat datang kepada adik-adik dan beserta orang tuanya yang mana mau tahu sejarah Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Dan di sini Bapak akan menjelaskan cerita Ibu Cut Nyadin yang sumber beritanya dari yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang, yaitu Ibu Siti Khadijah. Ya, awal mulanya tuh begini, Ibu Cut Nyadin bisa dibawa ke Sumedang itu dibawa oleh Belanda dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Juru bicaranya yaitu kemungkinan yaitu panglimanya yaitu Teku Panglaut. Kemudian pengawalnya yaitu Teku Nana berusia 15 tahun. Perjuangan Ibu Cut Nyadin di Aceh selama 33 tahun. Perjalanan Ibu Cut Nyadin Aceh Jakarta Sumedang lamanya 3 bulan. Nah, setelah sampai di Sumedang, Belanda setelah menyerahkan kembali lagi ke Aceh beserta juru bicaranya itu. Dan yang ditinggal di sini adalah Ibu Cut Nyadin dan panglima pengawalnya yaitu Teku Nana yang berusia 15 tahun itu. Nah, kemudian Bapak Bupati ini yaitu Eyang Mekas melihat pembicaraan Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang, pendiri Masjid Agung Sumedang, imam pertama di Sumedang, penghulu pertama di Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi yang dulu tinggalnya pas di belakang Masjid Agung Sumedang. Ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, Ibu Cut Nyadin ini tidak lama kemudian dibawa oleh Kiai Sanusi ini ke rumahnya dan tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Haji Sanusi yang pertama yaitu Ibu Siti Khadijah. Upami teu apal cucunya yaitu incuna gitunya, incuna nu ngawitan. Kasalajengna ti kitu saparantosna aya di bumina Kiai Haji Sanusi, tuka enjingna entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh. Walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun disamarkan menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu keluarga Kiai Haji Sanusi. Ibu Cut Nyadin ke Sumedang pada tahun 1906. Kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. Pertanggung jawabannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Husna. Dan tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin juga tepatnya tanggal 6 November 1908 juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena tidak mungkin, sebab pada waktu itu dalam pengasingan
Kedua, tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Nah, disinilah Haji Husna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Ya, ini di samping saya ada makam Kiai Haji Sanusi, tokoh ulama pertama di Sumedang, dan ini makam Ibu Cut Nyadin. Ini semua bukan makom, ya, tapi makam. Dan perlu ketahui, kalau makom hanya nama atau petilasan, kalau makam ada jasadnya. Nah, ini Ibu Cut Nyadin, ini makam ada jasadnya di sini, dan itu pun sama Kiai Haji Sanusi ada jasadnya. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, pengawalnya itu yaitu Teku Nana masih tetap tinggal bersama keluarga Kiai Haji Sanusi sampai dia dapat jodoh orang Sumedang dan punya anak 3. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Dan ini makam Ibu Cut Nyadin. Baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin setelah 50 tahun. Ya, setelah 50 tahun baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Itu pun atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah masih ada sebagai saksi hidup yang mendampingi dan merawat Ibu Cut Nyadin. Nah, inilah yang saya utarakan cerita sejarah ini dari Bapak dan Bapak langsung dari Ibu Siti Khadijah. Saya keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Dan saya mohon maaf, di Sumedang ini Ibu Cut Nyadin tidak pernah meninggalkan apapun, sekecil barang apapun tidak pernah. Dan saya mohon maaf atas sejarah atau pembicaraan yang kurang berkenan di hati. Itulah sejarah singkat yang saya dapat. Dan seandainya kepada adik-adik, ibu-ibu beserta yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau ditanyakan, biar lebih jelas sejarah yang sebenarnya. Jangan membelokkan sejarah, karena ini sejarah Cut Nyadin ini bukan sejarah abal-abal, tetapi sejarah dunia. Selanjutnya dilanjutkan kepada Bapak Ustadznya untuk pembicaraan yang lain, barangkali ada yang lainnya. Silakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.